kita bisa menyembuhkan hati dengan luka teramat parah. Dengan bersastra, kita bisa bersama setelah berpisah selama beberapa dekade, bahkan beberapa abad. Sastra mempertemukan pihak-pihak yang semula berseteru. Sastra memperindah hal-hal yang sebelumnya rumit dan sulit untuk terselesaikan. Maka Bung Andika Mapasomba Daeng Mamangka alias Etana Balya akan menghadirkan suara sastra untuk Indonesia di bagian depan sebelah kanan studio radio Cempaka Asri Kabupaten Bulukumba bersama teman-teman para pelaku sastra dunia, bersama kawan-kawan yang mencintai sastra dan mempersembahkannya untuk Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan dunia. Sahabat hati, sahabat dunia maya, tentu Anda tak sabar lagi ingin menyaksikan secara langsung dan mendengarkan dengan penuh seksama suara sastra untuk Indonesia. Baik, dan tadi sebelum suara sastra untuk Indonesia tersaji untuk Anda, Radio Cempaka Asri mempersembahkan program Bincang Malam bersama Dr. Insinyur Haji Andi Makasau MM Karangilompo berserta istri tercinta beliau, Ibu Andi Nini Majid Latipa. Dan akhirnya sahabat hati Cempaka, kita akan langsung menyaksikan dan mendengarkan suara sastra untuk Indonesia. Baik, pendengar, selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini di studio radio Cempaka Asri Kabupaten Bulukumba bersama kami para penggiat sastra di Kabupaten Bulukumba, dikoordinir oleh Sekolah Sastra Bulukumba, sebuah lembaga atau komunitas seni yang berada di kota ini setelah sekian tahun. Malam ini mencoba hidup kembali untuk berbagi pengetahuan dan juga refleksi-refleksi positif di masa pandemi ini. Kita tidak boleh menjadi lemah, kita harus tetap menguatkan imajinasi kita, menguatkan semangat kita untuk terus berbuat untuk bangsa dan negara. Oke, saya Andika Mapasomba mewakili teman-teman dan seluruh penyair dan yang telah hadir di malam ini di halaman studio Radio Cempaka Asri Bulukumba. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan kami sedang mencoba untuk malam ini untuk menggunakan aplikasi Zoom, menampilkan juga penyair-penyair dari luar provinsi, dari luar Kabupaten Bulukumba. Sebentar kita akan ajak bergabung membacakan karya-karya mereka. Bukan hanya aplikasi Zoom, pendengar via telepon juga bisa bergabung bersama kami di malam ini, menyuarakan sesuatu untuk Indonesia, suara sastra untuk suara Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri yang akan membacakan puisi pada malam ini. Telah hadir di tengah-tengah kita keluarga besar dari Karang Taruna Kabupaten Bulukumba. Ada dari Karang Taruna Sopa dengan berbagai macam produk yang telah dihasilkan sebagai sebuah pionir inspirasi bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Bulukumba. Jika di Jawa ada banyak kegiatan reguler di bidang kesenian dan kesusastraan, yang paling menginspirasi kami itu adalah kegiatan Padang Bulan yang dilaksanakan oleh Kiai Kanjeng. Dan kami mencoba merintis karena kami mengetahui dan menyadari bahwa di Bulukumba ini ada banyak potensi, ada banyak ulama muda, ustadz-ustadz kita, ada banyak seniman, ada banyak politisi, pengkaji sosial dan seterusnya. Dan di masa-masa yang akan datang setiap bulan kita akan mencoba mencari satu momen, satu hari setiap bulannya, di saat mungkin malam bulan purnama, sehingga orang bisa lebih mantap mengeksplorasi ide-ide baik kesenian, agama, pendidikan, politik, sosial yang akan dibicarakan bersama. Baik, saudara-saudara sekalian, malam ini bukan saya sendiri sekali lagi yang akan membacakan karya sastra, namun ada juga teman-teman yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah sastra Indonesia. Ada Ustadz Yusuf Sandi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau ini bermukim lama di Jakarta, seorang Ustadz yang cukup kondang, pernah menjadi penerjemah dari TV Al Jazeera. Dan baru semalam kami ketahui bahwa ternyata Ustadz Yusuf Sandi itu adalah orang yang menerjemahkan lagu Sejadah Panjang milik Taufi Ismail yang dinyanyikan oleh Bimbo, sebuah grup yang sangat legendaris dan karya penyair yang legendaris di Indonesia, Bimbo. Dan Ustadz Yusuf Sandi merupakan bagian dari sejarah kebesaran itu dengan menerjemahkan lagu Sejadah Panjang, sebuah lagu yang sangat terkenal, sehingga kami memohon mungkin Pak Andi Satria bisa menyiapkan lagu Sejadah Panjangnya dulu sebagai pembuka di acara kita di malam ini. Iya. Halo Bung Andi.
Iya. Ya, kita mencoba kita mencoba membuat settingan lebih mantap lagi karena ini acara perdana kita di bidang sastra, suara sastra untuk suara Indonesia. Kita mencoba mendengarkan teman kita di operator dalam bilik siar untuk mencoba memperdengarkan lagu Sajadah Panjang milik Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Bimbo. Saya juga menyapa untuk seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia via streaming saat ini, dan juga pendengar yang ada di Kabupaten Bulukumba dan kabupaten sekitarnya seperti Bantaeng, Selayar, Sinjai, dan juga Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Goa Pegunungan yang masih setia di 102.5 Radio Cempaka Asri Kabupaten Bulukumba. Bagaimana teman operator? Bisa memperdengarkan lagunya? Baik. Di sini sudah standby sekitar 4 atau 5 pembaca puisi yang akan membacakan karya-karyanya. Termasuk mungkin ada kasidah yang akan dibacakan oleh Bung Andi Satria. Baik. Oke. Ada Bung Andi Satria yang akan membacakan lagu-lagu kasidah, kemudian membacakan puisi-puisi kasidah Arab tentunya. Dan yang paling mengejutkan adalah selain puisi-puisi berbahasa Indonesia pada malam hari ini, akan ada juga puisi berbahasa Arab yang akan dibacakan langsung oleh Ustadz Yusuf Sandi pada malam ini. Juga ada pemuda ganteng sana yang masih jomblo dengan puisi-puisi galau gemalaunya yang akan dibacakan juga pada malam hari ini. Pada intinya, semua penyair mohon diharap standby untuk menyanyikan karya-karyanya, membacakan karya-karyanya. Dan kita berharap agar malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan dan menjadi bermanfaat. Suara-suara yang diperdengarkan di sini menjadi bermanfaat untuk Indonesia dan menginspirasi siapa saja, membawa kebaikan untuk Indonesia, membuat kita hidup lebih baik, karena di balik peristiwa yang buruk selalu ada keindahan pada akhirnya. Masa pandemi ini tentunya harus dilawan dengan karya-karya yang baik. Sastra harus bersuara, harus menjadi alternatif. Sajadah Panjang. Baik, Sajadah Panjang pendengar sekalian dan pemirsa, kita dengarkan bersama. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Sajadah panjang di atas sajadah yang panjang ini diselingi segenap mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan kembali, tersungkur hamba. Ada
sajadah panjang terbentang, hamba penuh dan rukun, hamba sujud tak lepas ini, hamba mengingat dikau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian, begitu terdengar suara azan kembali, tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukun, hamba sujud tak lepaskan, hamba mengingat dikau sepenuhnya, mengingat dikau sepenuhnya. Baik, Bimbo dengan sajadah panjang yang baru saja mengalun berlalu dari ruang dengar kita dan juga tentunya dari ponsel Android kita masing-masing tentunya. Dan malam ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pendengar bukan hanya bisa mendengarkan, tapi Anda juga bisa berpartisipasi untuk ikut menelpon ya, dan juga via Zoom untuk dibacakan karya-karyanya. Jadi sebentar kalau berhasil teknologinya dikasih connect, akan ada layar di sini, mungkin teman-teman dari luar provinsi juga akan ikut membacakan puisinya pada malam hari ini. Sebagai pembuka, kita akan mencoba mengundang seorang penyair dari Gantarang mungkin ya, dari Kindang. Bung siapa? Oke, Bung Azizul Azizul ya, yang telah siap dengan dua karya yang luar biasa. Dan teman-teman sekalian, sambil menanti beliau berjalan ke atas panggung menemani saya di sini. Ya, ini dia orangnya. Dari hari ke hari tentunya kita akan mencoba terus mengembangkan metode siar kita ini seperti mana yang terbaik, dan tentunya bisa memberikan sebuah alternatif edukasi dan entertain kepada masyarakat dimanapun berada. Dan kami telah ikut memposting live streaming Radio Cempaka Asri di Kabupaten Bulukumba ini pada malam hari ini. Anda bisa melihat di Facebook saya, Facebook Andika Mapasomba. Anda bisa menyimak itu di manapun saat ini. Baik, ini dia Bung. Tapi mungkin beberapa pertanyaan dulu begini. Sehari-hari beraktivitas di mana Bung? Di desa, Bang. Jadi Ketua Karang Taruna Bangkit Karya Desa Bonto Macina. Dan alhamdulillah teman-teman menobatkan saya menjadi ketua tim sosialisasi Karang Taruna Kabupaten Bulukumba. Luar biasa. Jadi ternyata selain menuliskan karya sastra yang lembut dan penuh cinta, beliau juga adalah seorang tim yang aktif, ketua tim sosialisasi pembentukan Karang Taruna di Kabupaten Bulukumba. Sebuah hal yang luar biasa. Untuk malam ini, apakah puisinya yang dibacakan ini ada seseorang yang dikirim khusus atau seperti apa, Bung Aziz? Ya, untuk puisinya ini alhamdulillah satu malam full saya buat untuk teman-teman medis yang berjuang untuk pasien yang terdampak COVID
COVID-19 ini. Baik, oke. Kita mulai mungkin. Oke, teman-teman di belakang layar kita menyaksikan Bung Aziz membacakan puisinya untuk teman-teman tim medis yang juga terdampak oleh COVID-19. Selamat menyaksikan dengan hati yang paling lembut. Sebelum saya bacakan puisi, saya memberi hormat dulu kepada teman-teman dan saudara-saudara kita, para yang melawan COVID. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat sampai COVID-19 ini berakhir. Judulnya Pengorbanan. Mengucur deras keringat, membasahi tubuh yang terikat, membawa angan jauh entah kemana. Bagaikan pungguk merindukan bulan, jiwa ini terpuruk dalam kesedihan. Pagi yang menjadi malam dan bulan yang menjadi tahun. Sekian lama menanti, dirinya tak juga lepas. Andai diriku kesatria, aku sudah pasti menyelamatkannya. Namun semua itu hanya mimpi. Dirinya lah yang berusaha berjuang untuk membawa dirinya pergi dari kegelapan yang abadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Aziz, itu puisi yang pertama ya. Ya, teman kita dari ibu dosen dari Unismu juga sudah hadir di sini ya, Ibu Dono Ruslan. Dan sepertinya beliau juga siap untuk baca puisi malam ini untuk mendapatkan giliran. Kita berharap dia menyiapkan diri untuk malam ini. Oke, Bung Aziz, memang sejak kecil ya suka baca puisi atau seperti apa? Alhamdulillah, waktu zaman kuliah saya termasuk pengurus kelompok seni Ya. di STKP Muhammadiyah Bulukumba. Itu kelompok Kostesas. Oh, Kostesas ya. Dan sampai hari ini masih tetap berkarya walaupun sangat sibuk, tapi masih tetap menulis ya? Ya, alhamdulillah. Baik, luar biasa puisi yang pertama dibacakan oleh Bung Aziz. Dan teman-teman sekalian, semakin ramai saja studio Radio Cempaka Asri Kabupaten Bulukumba di malam hari ini. Bahkan teman-teman, seorang dosen bahasa Indonesia ya dari alumni UNM juga hadir bersama-sama kita. Saya merasa bangga sekali karena saya tahu betul bahwa beliau dari UNM, di mana sastra sangat hidup di zaman beliau. Ibu Nunu bersama ipar Pak Anton ya hadir. Oke. Oke, sama-sama menyimak kita. Oke, Bung Aziz, masih siap membaca puisi kedua atau nanti dilanjutkan lagi? Oke, nanti dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Bung Aziz. Sebentar kita akan menantikan puisi keduanya. Dan teman-teman sekalian, sambil teman-teman mencoba menyambungkan ini dengan via Zoom, saya menyapa teman-teman yang telah ikut bergabung dan saya saksikan sendiri di streaming Radio Cempaka Asri Kabupaten Bulukumba. Ada Bung Irfan Palipui di Yogyakarta, Dr. Irfan juga ikut menyimak. Kemudian ada Ning Ramadhani, terima kasih ikut menyimak. Kemudian Pak Suparjo Bustan dari Malaysia, selamat malam Malaysia, malam ini ikut menyimak Suara Sastra, Suara untuk Indonesia di malam hari ini. Kemudian ada Nur Jasmine Masbah di Kecamatan Bondotiro ikut menyimak di malam hari ini. Kemudian ada penerbit Rumah Bunyi Sulawesi Tenggara. Wah, semakin ramai aja nih Bung Yudi. Malam hari ini Cempaka walaupun sudah larut malam, tapi penyimaknya bahkan sudah lintas negara ini. Indrawan Sam, Nunu Ruslan, ayo coba satu pentasan, insya Allah. Indrawan Sam dari Selayar juga meminta Ibu Nunu untuk membacakan puisi di malam hari ini. Dan disepakati katanya, insya Allah Bu Nunu akan membacakan puisinya.
Papua hadir. Oh, terima kasih juga mendengarkan dari Papua. Saya tidak bisa menyapa satu-satu tentunya karena ada banyak yang terus menyapa, dan malam hari ini akan kita suarakan sastra untuk Indonesia. Kita tidak boleh menyerah dengan pandemi ini. Kita harus terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk bangsa. Kalau tenaga medis bisa memberikan bantuan kesehatan, orang sastra bisa memberi bantuan dengan menguatkan imunitas dan imajinasi kita semua. Penyair kedua, saya undang dengan hormat Bung Andi. Ya, kalau Bung Andi biasanya dia menjadi ustadz, malam ini dia menjadi penyair, dan saya mengambil alih tugasnya untuk menengahi antara pendengar dan pementas di malam hari ini. Bung Andi, kami undang dengan hormat ke depan. Ini seorang yang sangat khas dengan karya-karyanya di Facebook ini. Seorang ustadz yang malam ini saya cabut gelarnya dan saya gantikan. Bung Andi Satria, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Bung Dika. Iya, saya tahu di Facebook Bung Andi selalu menulis puisi yang berbeda dari yang lain. Selalu diakhiri dengan titik tiga, berlanjut lagi, kemudian diakhiri setiap kalimat itu dengan titik tiga. Apakah itu ada hubungannya dengan puisi Arab semacam kasidah, Bung Andi sebenarnya? Hampir berhubungan, namun tak pernah tersambungkan. Karena saya menulis sesuatu yang merupakan bisikan jiwa dan pengaruh organ di sekujur tubuh ini. Iya. Saya sebagai penumpang tubuh tentu berkewajiban menerjemahkan apa yang dibisikkan oleh jemari, Iya. dan apa yang diinginkan oleh alis, dan apa yang dimauai oleh hidung. Itulah yang menjadi manifestasi dalam bentuk tulisan-tulisan itu, Bung Andi ya. Baik, sebagai seorang pengkaji sastra Arab, walaupun tidak tentu membaca karya-karya Arab semacam Al-Barzanji atau kasidah yang lainnya, Bung Andi. Sebenarnya apa yang menjadi semangatnya? Kenapa Bung Andi memilih style penulisan yang mirip dengan kasidah Arab itu? Apa sebenarnya makna dari kasidah itu, Bung Andi? Kasidah sesungguhnya adalah sebentuk karya untuk menyenangkan sesama. Iya. Dan kita sebagai umat bertugas untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menyuruh kita, amma fa'inni bikathratis sujud. Wahai umatku, jika kalian hendak aku beri syafaat di akhirat, perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Maknanya adalah salat sunnah. Salat sunnah. Dan tentu jika salat sunnah diminta oleh Nabi kepada kita untuk diperbanyak, maka kita juga diminta untuk menghasilkan banyak karya. Banyak karya. Baik, Bung Andi. Sebagai tentunya bukan hanya satu qasidah malam ini yang akan dibacakan atau satu syair yang akan dibacakan. Saya akan menodong beberapa karya setelah pentas pertama ini. Tentunya sebentar saya akan meminta lagi, Bung Andi. Bisa mungkin langsung saja disapa pendengar dan membacakan karyanya. Baik, segenap pemirsa dan seluruh penyaksi serta pendengar dimanapun berdiri atau bermukim, saya menyapa berdasar dorongan cinta dari lubuk terdalam hati ini. Dambaan saya adalah rembulan pun turut bersama kita, karena matahari patuh bersembunyi di peraduannya karena berdisiplin diri menaati peraturan pemilik langit dan bumi, bahwa malam adalah tugas rembulan untuk memberi keindahan, karena tugas matahari telah berakhir ketika senja menjadi indikator. Corona, kapankah engkau sirna? Karena kami hidup terkurung dan merana. Corona, kelak kami akan terpana, karena keberadaanmu membuat kinerja seluruh bangsa sirna. Corona, kehadiranmu memaksa pemerintah lintas negara berada pada titik nadir, lalu sepanjang masa merana. Corona, kemampuanmu menghentakkan seluruh petangguh dunia untuk terjatuh, lalu terjun bebas dalam posisi sangat hina. Corona, kelihayanmu memaksa kami untuk saling melancarkan fitnah dan melebarkan sayap-sayap bukan lagi berisi cinta, tetapi di dalamnya hanya bersubstansi kemarahan, padahal dunia ini sesungguhnya fana. Corona,
kehebatanmu menyungkurkan kami, lalu kami tersungkur, tidak berdaya, dan kini kami hanya akan berkata dan mengurut dada, lalu memohon kepada Allah, Sang Pemilik langit dan bumi, Sang Pencipta tanah, bebatuan, pepohonan, rerumputan, dan makhluk lainnya. Dalam tataran kami hanya akan berkata, kami nestapa dan kami merana. Corona, kini diriku tak bisa duduk bersandar dengan indah di samping Merdiana. Corona, engkau memaksa diriku untuk terpasung bersama seorang penjaga lembaga pemasyarakatan yang bernama Erna. Karena Bung Andika Mapasomba meminta diriku untuk menyentilmu, wahai Corona. Terima kasih. Baik, Bung Andi, luar biasa. Ada orang yang tidak menuliskan puisi lagi, tapi dia bisa membacakan puisi kapan saja dia berada. Saat dia berbicara, maka seluruh kalimatnya adalah sastra itu sendiri. Kenapa? Karena darahnya adalah darah sastra. Saya melihat itu dalam diri Bung Andi. Puncak pencapaian tertinggi seorang penulis dan sastrawan adalah pujangga. Jadi tak ada lagi di atasnya pujangga. Pujangga itu adalah yang tertinggi dari taraf seorang gelar bagi seorang yang mencintai sastra. Dan saya melihat itu berada dalam tubuhnya Bung Andi. Di malam hari ini, mulai dari Facebook, cara bercakap, membaca puisi, puisinya tidak dituliskan lagi. Dari seluruh teksnya adalah sastra. Itu menandakan bahwa potensi kepujanggaan itu adalah dalam diri Bung Andi sebenarnya. Itu bisa dilihat pada karya-karya lama seperti Laila Majnun, pada Kais dalam setiap dia bicara, maka seluruh kalimatnya itu adalah puisi. Tak bisa lagi dibedakan mana dia sedang bercanda dan bicara biasa, dan mana dia menuliskan syair-syairnya yang indah itu. Itu adalah sebenarnya menjadi salah satu harapan dari banyak sastrawan. Tapi tidak semua orang bisa tiba pada tingkat itu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bung Andi malam hari ini. Baik pendengar sekalian, ya rupanya ada sedikit teknis. Nah, kami akan menyapa teman-teman. Ada yang menyapa khusus untuk Bung Andi? Bolehkah saya pamit? Sebentar dulu Bung Andi. Ada yang menyapa dari Tomohon, Sulawesi Utara. Kemudian ada juga Pak Polisi Surya Baraduta Putra Kajang. Mantap syairnya Pak Ustadz. Hormat Andi Satria, semoga sehat selalu katanya. Kemudian ada Wahyu Bulukumba juga menyapa dari rumah baca. Apa ini? Rumah baca di... Dia akan menghilang Bung Andi. TBM Rumah Nalar Anrang hadir, Kecamatan Rilawale. Ada Pak Arapas Manjul dari SMA 8 kalau tidak salah, 99, guru bahasa Indonesia ini luar biasa. Ada Pak Agung Maupa dari TPRI. Mantap Daeng, saya menyimak dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Oh, Pak Agung Maupa. Kemudian ada, ya masih banyak sekali Bung Andi malam ini yang menyapa. Itu menandakan bahwa memang Bung Andi ini memiliki pesona yang luar biasa. Begitu dia muncul, maka pendengar kita via streaming dan penonton kita juga ikut bertambah. Memang ada keberkahan yang mengikuti Bung Andi. Aduhai Bung Andika Mapasomba yang gagah, aku memuji hanya kepada Allah. Adalah Andi Satria insan yang lemah. Apresiasi tak terkira. Semoga Tuan Andika Mapasomba diberi oleh Allah sayang dan kasih berjuta kisah. Baik, Bung Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi. Ya, puisi pertama telah dibacakan oleh Bung Andi, mengeksplorasi tentang corona, mengeksplorasi tentang bangsa-bangsa kemudian yang berubah, kemudian ada banyak hal yang dijelaskannya tadi, dan itu menggelitik hati kita semua tentunya. Untuk selanjutnya, ya, ada teman kita juga semakin bertambah di malam hari ini. Selamat datang semuanya. Saya menyapa kembali Asriani Mapiwali dan Ratu dari Sabah, Malaysia. Sehat selalu orang-orang andalanku. Terima kasih Ibu Asriani ikut menyapa. Kemudian ada Acantiro dari Kepulauan Selayar. Ini dari Selayar lumayan banyak ini. Ada 2 atau 3 tadi ini yang menyimak. Ya, luar biasa. Terus bertambah pendengar kita pada hari ini. Dan saya baru sadar ternyata Bung Andi Satria hadir dengan memakai sarung warna merah garis-garis. Luar biasa, menyaingi sarung saya yang hanya punya 1 garis merah tentunya. Ya, saya telah menjanjikan bahwa masih banyak penyair malam ini, dan satu lagu lagi akan kita dengarkan, lagu yang sangat puitik yang akan diputarkan oleh Bung Yudi
Cempaka yang ada di belakang kita. Kebetulan lagi bulan Juni, kita akan mendengarkan Hujan Bulan Juni dari karya Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni, sebuah karya yang sangat fenomenal, sangat terkenal di Indonesia. Dan kita mendoakan Bapak Sapardi Djoko Damono yang sedang terbaring sakit. Kabar terakhirnya, mudah-mudahan beliau segera sembuh, disehatkan oleh Allah, dan memberikan inspirasi kembali untuk anak-anak muda seperti kita semua. Bagaimana teman Bung Yudi, sudah dapatkan lagunya? Hujan Bulan Juni, Hujan Bulan Juni. Musikalisasi puisi Hujan Bulan Juni. Itu puisi yang sangat terkenal. Jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan di serap akar pohon bunga itu. Baik, terima kasih Bung Yudi di belakang layar telah memutarkan lagu dari Hujan Bulan Juni dengan versi yang berbeda tentunya dari versi yang pertama. Terima kasih banyak, saya telah menjanjikan bahwa masih banyak yang akan kita simak pada malam ini. Dan sebagai kejutan saya mengundang kakanda kita Ustadz Yusuf Sandi, Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba, yang merupakan penerjemah lagu dari Sajadah Panjang milik Taufik Ismail ke dalam bahasa Arab. Yang pegang lisensinya itu orang Bulukumba. Ini dia orangnya. Oke, Ustadz Yusuf Sandi, kakanda kita semua, malam ini sangat santai kita berada di acara rintisan kita, di acara Suara Sastra, Suara untuk Indonesia. Dan tentunya di hari-hari yang akan datang akan terus dikembangkan dan akan kita terus formatnya akan diperbaiki, lebih santai dan seterusnya. Dan malam ini selain kita akan membahas tentang bagaimana sehingga lagu Sajadah Panjang itu bisa diterjemahkan oleh orang Bulukumba, juga kita akan tentunya mendengarkan bagaimana Kanda Haji Ustadz Yusuf Sandi ini akan membacakan puisi-puisinya dalam berbahasa Arab. Ya, kita sudah sering mendengarkan puisi-puisi berbahasa Indonesia, dan malam ini kita akan mencoba puisi yang berbahasa Arab, saat yang berbeda, menandakan bahwa kajian tentang bahasa Arab Islam itu agak hidup di Bulukumba, berbeda dengan kota-kota yang lain. Baik, selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman kita se-Indonesia, bahkan di negara tetangga Pak Ustadz ini lagi nonton ini di malam hari ini. Alhamdulillah. Ada dari Malaysia, ada dari Papua. Jauh juga ya. Jauh sekali. Menandakan bahwa memang Radio Cempaka Asri memiliki peluang menjadi radio yang cukup kuat di Indonesia untuk membackup kita semua dalam sosial, agama, dan banyak hal lainnya. Kalau Basnas sendiri bagaimana teman-teman di Basnas Kanda hari ini? Masih beraktivitas di tengah corona? Oh iya, kalau dari kegiatan kita di Basnas itu sepanjang tahun, iya. Karena yang namanya mengurus zakat itu bukan hanya pada bulan Ramadan.
Di luar bulan Ramadan ada 11 bulan lainnya di mana kita mengurus zakat, mengelola dana umat, dan lagi pula bahwa yang diurus oleh Basnas bukan hanya zakat tetapi ada infak, ada sedekah, ada CSR, dan juga ada dana sosial dan dana keagamaan lainnya. Baik, seperti Bung Cacok Nasrullah misalnya. Iya. Apakah dia sudah harus berzakat atau berimpak, apa istilahnya Ustadz, kalau dari produknya itu tentang cuka aren yang sudah banyak penjualannya? Bagaimana itu Ustadz? Oh, ternyata ada beliau. Ada beliau di sini. Oh ya, saya mohon maaf. Iya, jadi kalau itu nama bisa masuk ke zakat perusahaan. Zakat perusahaan itu baru wajib disakati kalau modal yang dia putar dalam 1 tahun itu beserta keuntungannya itu sudah berjalan dalam 1 tahun. Modalnya itu sudah cukup untuk membeli emas sebanyak 85 gram. 85 gram. 85 gram. Kalau hari ini dirupiahkan berapa itu Ustaz? Kalau hari ini harga emas kita itu sekitar 770.000, maka sekitar 64 juta. 64 juta. Artinya kalau Pak Nasrullah ini, Pak Ketua kita itu sudah memutar modal sekitar 65 juta, itu sudah berjalan dalam 1 tahun. Baik. Baru wajib zakat. Ini rata-rata pengusaha nih Ustaz. Iya, alhamdulillah kita bersyukur di depan kita ini banyak pengusaha. Ada pengusaha dari kopi di Kampus Unismu Makassar, ada Ibu Nunu dengan Pak Anton. Ada juga pengusaha ayam potong di depannya Abana Cafe. Kalau dia mau pesan ayam potong boleh ke sana. Iya, jadi kalau habis hitungannya begitu Ustaz ya, 64 juta. 64.500.000 sekitar itulah. Iya. Tapi kalau dibilang modal saya baru 20 juta Pak, modal saya 15 juta, tidak wajib zakat. Disitulah fungsinya infak dan sedekah. Baik Ustaz. Iya. Ini kita menyela dulu bahwa sastra itu bukan hanya membicarakan soal estetika, cinta dan perasaan. Iya. Tapi hal-hal yang bersifat uhrawi. Ini kan uhrawi yang dibahas dengan sangat santai. Bahwa bersedekahlah, berimpaklah, keluarkanlah sebagian dari hartamu agar itu membersihkan dirimu dan menjadi jalan kebaikan untuk surga. Kembali menuki ke dalam sastra Ustaz. Bagaimana sih ceritanya sampai lagu Sajadah Panjang, lagu yang sangat legendaris dinyanyikan oleh Bimbo ini, kemudian Pak Ustadz Yusuf Sandi yang menjadi pemegang hak cipta translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bagaimana ceritanya? Iya, jadi ini sejarahnya sebenarnya tidak terlalu panjang juga kan gitu, dan bisa dipersingkat. Yang pertama bahwa dalam waktu pada tahun 2005 sampai 2008 itu saya bekerja di salah satu majalah berbahasa Arab. Namanya majalah Alo Indonesia. Alo Indonesia, dan itu adalah salah satu majalah rujukan di Indonesia bagi seluruh mahasiswa sastra Arab atau siapapun yang ingin mendalami sastra, dan saya di situ sebagai wartawan, dan salah satu kewajiban saya adalah menerjemahkan syair-syair dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Dan yang sampai hari ini yang saya ingat betul, yang sangat-sangat mengena di dalam hati saya karena ini sangat terkait dengan kebutuhan rohani kita, terkait dengan perilaku hidup kita, itu adalah Sajadah Panjang. Sehingga kemudian pada saat itu seorang guru besar di UIN, Syarif Hidayatullah, namanya Profesor Dr. Nabilah Lubis di Jakarta, meminta, Yusuf, saya minta kamu sudah banyak buku yang kamu terjemahkan, saya minta Anda menerjemahkan beberapa syairnya Taufik Ismail ke dalam bahasa Arab. Masya Allah. Saya beruntung karena saya berkali-kali mendengarkan langsung Pak Taufik Ismail itu membacakan puisinya. Apalagi salah satu buku koleksi saya, dan sampai hari ini juga masih ada buku-buku puisi koleksi saya, itu salah satu yang terbanyak adalah puisi-puisinya Bapak Taufik Ismail. Itu yang kemudian membuat saya sangat tertarik terhadap dunia sastra, dan juga pernah juga menjadi salah satu peserta terbaik di dalam sebuah lomba ketika kemudian saya membuat syair-syair dalam bahasa Arab juga. Masya Allah. Iya, itu sekitar tahun 98 apa 97 ya. Ya, ada sebenarnya yang luar biasa pada malam ini karena saya sebagai anak desa duduk bersama Pak Ustadz Yusuf Sandi. Dulu kalau sudah tengah malam saya nonton TV One dan saya nonton Al Jazeera. Itu ada tertulis penerjemah Ustadz Yusuf Sandi. Saya selalu bangga bahwa saya menonton sekampung saya dari Kindang ini, dari Bulukumba ini, dari Gantara Kindang. Dia sedang menerjemahkan televisi Al Jazeera, suatu pekerjaan yang cukup rumit bagi setiap orang yang menjadi translator, interpreter. Dan
kedahsyatan luar biasanya adalah Pak Ustadz Yesus Sandi mau pulang kampung dan menjadi inspirasi bagi kita di tengah-tengah umat. Kita berharap bahwa acara Suara Sastra untuk Indonesia ini bisa di backup dan beliau menjadi salah satu tokoh tentunya bersama Bung Andi setiap bulan di malam bulan purnama. Insya Allah kita akan mencoba membuat kegiatan yang outdoor seperti ini dan menjadikan ini inspirasi untuk kota lain. Karena Cempaka bukan hanya didengarkan oleh orang Kindang dan orang Bira, tapi sekarang sudah seluruh Indonesia mendengarkan kita. Sebuah hal yang luar biasa. Kembali kepada puisi Sajadah Panjang. Kenapa puisi itu yang dipilih, Ustaz? Apa sebenarnya di atas Sajadah Panjang yang terlentang, luar biasa mendalam? Ada dua hal yang membuat saya tertarik dan betul-betul meresapi syair-syair dari Sajadah Panjang karya Taufik Ismail itu. Apalagi kalau kemudian misalnya saya lagi jalan-jalan di mall, kalau Ramadan kita cari baju baru misalnya kan begitu, atau sekedar jalan-jalan saja ya lihat-lihat, tiba-tiba saya mendengarkan Sajadah Panjang itu dilakukan oleh Bimbo, saya pasti akan terhenti sejenak mendengarkan sampai selesai. Karena dua hal. Pertama, pada tahun 2005-2006 itu adalah masa penantian saya terhadap anak. Setelah 3 tahun menikah belum ada anak. Tapi ini kalau Pak Nasrullah ini sudah usia 30 tahun belum pernah menikah, jadi jangan tunggu anak dulu. Oh, ternyata ada jomblo juga. Ada jomblo. Harus selalu disebut Ustadz supaya motivasi untuk anak muda ini. Yang mudah-mudahan Allah berikan jodohnya lebih segera kan begitu. Insyaallah, amin. Nah terus ke mall terus. Jadi itu yang membuat saya kemudian tiba-tiba kembali kepada syair itu. Memang dari dulu hobi saya itu adalah sastra Arab. Ya, 2 tahun saya menggeluti sastra Arab sebelum kemudian menulis dan seterusnya. Dan salah satu syair bahasa Indonesia yang membuat saya betul-betul itu meresapi itu adalah Sajadah Panjang. Karena bertahun-tahun lamanya menanti anak, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala belum memberikan anak pada saat itu. Tiba-tiba di suatu malam saya terbangun dan kemudian teringat dengan syair itu. Ada sajadah panjang yang membentang, di atasnya saya bersujud, di atasnya saya ruku, lalu kemudian saya berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat-sangat terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu ilallahi indas sujud. Posisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Nah, ini bisa seharusnya kalimat sastra ini Ustadz bisa menjadi inspirasi untuk para jomblo yang hadir malam ini. Bahwa ketika jodohmu menjauh, bentangkan sajadahmu, ruku, sujud, minta doa. Ah, itu dia salah satu itu solusinya seperti itu. Tuh, ini tuh Bung Caco, Bung Asis, Bung Indra, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Termasuk teman-teman siapa ini yang juga hadir di malam ini? Anak-anak Karang Taruna rata-rata jomblo. Alhamdulillah. Semoga sujud. Allah segerakan jodohnya Allahumma semua gitu ya. Ingat. Yang baru satu ya mudah-mudahan Allah kasih anak gitu ya. Iya. Baik. Ya, kemudian yang kedua Bung Andika itu karena memang karena ada kecintaan, ketertarikan tersendiri dalam menerjemahkan syair-syair. Ada banyak beberapa buku yang di dalamnya itu ada syair-syair bahasa Arab, karena memang orang Arab itu kan sangat terkenal ya. Sangat terkenal dengan syair-syair mereka. Bayangkan kalau kemudian misalnya seorang pedagang tiba-tiba ketemu di Mekah, ada pedagang dari Yaman, ada pedagang dari Syam, ada pedagang dari Persia, ada pedagang dari Alexandria, tiba-tiba kemudian ketemu di Mekah atau di Madinah. Mereka ini saling memuji antara satu dengan yang lain dengan syairnya ya, dengan bahasa-bahasa yang indah. Dan kemudian itu yang membuat saya juga tertarik, dan itu yang kemudian menarik saya untuk menerjemahkan beberapa syairnya Pak Taufik Ismail itu. Masya Allah. Mungkin kalau bisa digambarkan di Indonesia ini, dia seperti orang-orang Melayu ya. Iya, sebagai betul. orang penerima Islam, tradisi Islam pertama di Melayu yang diambil juga oleh orang-orang Betawi. Dia selalu berpantun sebelum bertemu. Buah nangka, buah kedondong. Lamar cacot dong, lamar jomblo kan, gitu misalnya kan gitu. Iya. Jadi mereka bertemu Ustaz dengan bahasa sastra ya, sehingga orang-orang di padang pasir luas ini yang keras ternyata ada kelembutan yang tersembunyi di baliknya. Dan bersyukur kita karena Radio Cempaka Asri bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti ini.
Saya teringat kembali mungkin di sekitar awal tahun 2000 ketika beberapa tempat di sekitar Jakarta Timur itu saya datangi. Saya sengaja memang kalau malam Minggu atau malam Sabtu itu selalu ada beberapa parade sastra. Datang ke tengah-tengah mereka, dengarkan mereka berpantun, dengarkan mereka membaca syair dengan bahasa mereka masing-masing. Ini sebuah keindahan yang sangat-sangat sulit untuk diukur dengan kepuasan hati kita. Mungkin suatu hari nanti Radio Cempaka Asri khususnya di panggung ini akan ada lampu yang paten, ada sound yang paten, kemudian seluruh seniman akan kita data atau mendaftarkan diri ke RCA dan dibukakan ruang pada hari apa, dan ada gratis untuk semuanya kecuali dia akan menampilkan tokoh-tokoh tertentu, ya itu mungkin ada konsesi listrik dan seterusnya, dan itu bisa disetting seperti itu dari hari-hari yang akan datang. Pak Ustadz Yusuf Sandi, sebelum membacakan puisi, saya ingin menyampaikan dulu salam dari banyak pendengar kita. Ya, kembali dari Driama Sakbe Nur Madinah dari Sulawesi Barat. Juga ikut menyapa kita di malam hari ini. Mandar, Sulawesi Barat, ini daerah yang sangat hidup sastranya. Kemudian ada Mustafa Majapi di Gantarang kalau tidak salah ini. Kemudian ada Luki Karengkalentong dari Papua kalau tidak salah. Wardah dari Riloale. Anggung dalam perjalanan dari Makassar ke Bulukumba. Mimio Clara, selamat malam, sejahtera, sehat dan sukses selalu. Mantap lagunya. Oh, saya kira mantap Pak Yusuf Sandi. Ternyata lagunya mantap ini. Terlalu GR juga kita ini. Baik, ini sedang kita mencari bentuk teman-teman sekalian, pendengar dan juga pemirsa di Radio Cempaka Asri Bulukumba. Oh, ada juga Pak Brekele, ya, ada Pak Anis Kurniawan juga di Makassar. Alhamdulillah. Ya, sedang menonton. Kemudian ada dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada Bapak Deng Malewa, ini orang Ara menjadi ketua Bawaslu Kalimantan Selatan ini di Tanah Bumbu. Luar biasa, kebanggaan untuk kita semua. Sebelum kita kembali berbincang, kita mendengarkan syair bahasa Arab yang tentunya pada akhirnya akan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Seperti apa syair Arab dibacakan oleh Pak Ustadz Yusuf Sandi? Ini dia, laki-laki kebanggaan kita dari Bulukumba, mantan penerjemah Al Jazeera untuk Indonesia, Ustadz Yusuf Sandi. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelum saya membacakan, ada beberapa hal, ada 2-3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam syair bahasa Arab itu selalu di bagian akhirnya itu adalah huruf yang sama. Kalau alif dari atas, alif semua. Kalau hak dari huruf hak dari atas sampai ke bawah itu hak semua. Kalau mim huruf akhirnya itu semua belakang mim. Atau nun, maka dari bait pertama sampai kemudian bait terakhir itu adalah huruf nun. Yang kedua, dalam syair ini yang saya buat tadi setelah salat maghrib, itu ada bahasa Indonesianya. Saya terinspirasi dengan salah seorang dosen di Ummul Qura di Makkah, ketika kemudian saya bertemu di Bogor, dan kemudian pada saat itu semua para hadirin diminta untuk membacakan syair bikinannya walaupun mungkin 2-3 bait. Maka kemudian pada saat itu beliau ini Dr. Abdullah ini seorang dosen di Mekah, dan ternyata beliau adalah keturunan dari Minangkabau, Sumatera Barat, ya. Maka kemudian beliau disebut sebagai Abdullah Al-Minangkabawi, ya. Dan saya terinspirasi dari situ. Tadi setelah maghrib saya bilang apa yang saya mau sampaikan ini, maka alhamdulillah saya terinspirasi dari beliau. Ada percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi kadang-kadang bahasa Arabnya duluan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia duluan baru kemudian bahasa Arabnya. Jadi ini yang saya sudah tuliskan. Mi'atun nufusin taqalat bisababiha ila jiwari rabbiha, kama syahidat mustashfayatun ala syuhada'a dahiyataha. Laqad marrat mi'atul ayyami walam tahsul ala dawa'in lihalliha mimma syaggala ru'asa'ud dual fi mukafahatiha. Innahum intaqalu ila rabbihim bisababi musibatil corona. Innaha maradun murhikun mahma najatil ulufu minha. Alaikum bil buyut, tetaplah di rumah.
ilzamha la takhruj minha. Wadhib ala cuci tangan, aidikum wa aidi abnaikum igsilha. La takhruj minal baiti illa wa masker ala famika tughattiha. Alaikum bi social distancing allati hiya jaga jarak indana. Ibta'id anil maqahi, hindari nongkrong di warkop kama fi logatina. La tastashil wa la tastahin bil corona. Innahu maradun mu'din wa sari'ul intishari bainana. Syukran linakes, tahu nakes? Tenaga kesehatan. Syukran linakes minal atibba'i wal mumarridina ikhwanana, para dokter dan perawat saudara kita, alladzina badhalu juhudahum fi mu'alajati ashabina, taraku buyutahum wa abna'ahum wa aba'ahum min ajlina. Laqad marra Ramadanun mubarakun wa nahnu natarawahu fi buyutina kama marrat jumu'atun wa nahnu nusalli dhuhra fi masakinina. Istami ila pemerintah kita hukamina kama nastami'u ila ma yufti bihi ulama'una. Akthir minad du'ai wal istighfari li rabbina syafina, innahu sami'un mujibun lima jatahada fi du'aihi minna. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Intinya yang pertama, mari kita senantiasa menjaga kesehatan bersama. Semoga dengan begitu anak-anak kita dan seluruh anggota keluarga kita terhindar dari musibah corona. Yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang sebagai garda terdepan dalam memberikan perhatian, memberikan pengobatan, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang sedang mendapatkan cobaan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah himbauan kepada masyarakat luas untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya kira begitu, Bung Andika. Sebelum turun, Kanda Ustadz, ada salam dari Andi Siti Nurbaya di Palembang. Wah, alhamdulillah. Dari salam balik buat beliau. Ya, pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Palembang. Ini lagi dia menyapa tadi, dan dia mengatakan bahwa dia sangat terinspirasi dengan acara ini dan dia akan membuat acara serupa katanya di sana. Alhamdulillah. Dan satu lagi, bahwa lagu kesukaan Pak Ustadz dengan dia sama-sama sajadah panjang katanya. Baik, kami tahu bahwa di seluruh Indonesia acara seni begitu rumit untuk dilaksanakan saat ini karena kita sulit untuk menghadirkan orang. Karena aturan harus kita patuhi tentang social distancing, physical distancing, dan seterusnya. Dan malam ini Bulukumba melakukan sebuah gebrakan baru, mampu live disaksikan oleh ribuan orang tentunya nanti. Dan itu telah dimulai di Bulukumba, di tengah-tengah ketakutan orang dalam karya. Bulukumba bersama Basnas dan Sekolah Sastra Bulukumba didukung oleh RCA masih bisa melakukan sesuatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Andika, terima kasih banyak kawan-kawan Cempaka Asri dan seluruh penonton, saudara-saudara kita dimanapun berada. Teruslah berbuat dengan kebaikan, yakin bahwa balasan terbaik akan selalu diberikan oleh Allah bagi mereka yang berbuat baik. Demikian. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Yudi di belakang sana yang terus memberikan kebaikan untuk kita semua. Sebelum kita hadirkan Ibu Nunu Ruslan, seorang seniman perempuan dari UNM tentunya, dan nanti sebentar dia bercerita siapa dia. Kita tentu membutuhkan satu lagu lagi dari sebuah lagu lawas yang sangat puitik tentang orang-orang yang mencintai bukit dan bunga. Ada Bukit Berbunga, banyak versi, salah satunya Rinto Harahap itu tahun 70-80 kayaknya. Bukit Berbunga akan kita sama-sama simak. Lagunya sangat puitik, dan mungkin sebentar akan dipendengarkan juga ya lagu dari Camellia 4 Ebit GAD. Lagu yang luar biasa, lagu-lagu yang memang berangkat dari puisi semuanya. Bagaimana Bung Yudi, siap?
Oke, Uci Bing Slamet ya. Oke, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga. Baik, Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet, sama-sama kita simak mengalun di ruang dengar kita dan di layar ponsel sahabat Maya sekalian. Seperti yang saya janjikan bahwa kita akan mengundang adinda kita, Ibu Nunu, ya. Iya, ini dia seorang mahasiswi legendaris dari UNM, sangat terkenal orangnya dan sekarang aktif mengajar sebagai dosen di FKI
FKIP Unismu Makassar. Baik, pendengar sekalian, saya menyapa kembali untuk teman-teman di Baru. Ada Andi Ila Petalolo tadi menyapa, katanya rindu untuk Pandrita Lopi. Kemudian ada Indrawan Sam menyapa kembali untuk Ibu Nunu, katanya 1-2 puisi katanya Bu Nunu ya. Saya panggil Ibu ini karena tentunya banyak mahasiswa yang mendengarkan di luar sana. Biar saja enggak apa-apa. Nanti kita buat yang paten. Ini adalah proses pencarian bentuk dan diapresiasi luas oleh pendengar kita, penyaksi kita, sahabat maya kita di media sosial. Harusnya malam ini kita ada Zoom di sini, tapi teknologi kita belum lengkap. Mungkin di edisi berikutnya akan kita gunakan Zoom sehingga teman-teman yang ada di luar sana, yang ada di Yogyakarta, di Sulawesi Barat, semuanya akan ikut membaca puisi di RCA ini untuk membuktikan bahwa sastra betul-betul hidup di Kabupaten Bulukumba. Sastra bukan hanya membicarakan puisi, bisa bicara produk soal cuka aren, bisa soal sakat, soal infak, soal usaha fotokopi, atau mungkin jual ayam potong. Itu dalam sehari banyak ya yang belakangan ini untuk usaha ayam potongnya. Apa sih namanya di situ, Ibu Nunu? Usaha ayam potong. Lebih dekat mic-nya. Usaha ayam potongnya dari keluarga, Kak. Keluarga. Iya. Kalau saya lebih ke cenderung semenjak corona, hampir 3 bulan saya menetap di Bulukumba. Asalnya dari mana sebenarnya? Dari Pinrang, Kak. Orang Pinrang menjadi Dari orang Pinrang. Bulukumba. Ini pemain naturalisasi pendengar sekalian. Iya, dari Pinrang, Dari kemudian Pinrang dan menemukan belahan hati saya di sini. Pak Anton ya tentunya. Iya. Dan di mana dia beliau? Oh, sembunyi di situ. Iya. dan Sudah punya anak berapa sekarang? sudah 2, Kak. Sebenarnya itu saya mau sampaikan ke Pak Indrawan Sam di Selayar bahwa sudah 2 anaknya teman kamu. Kamu seharusnya menikah lagi, jangan berlama-lama menjadi duda, kan Iya. gitu. Lalu bisa menambah anak lagi. Oke, puisi yang akan dibaca malam ini ada Nunu. Puisi ini tentang situasi sekarang, Situasi tentang sekarang, corona. Saya peruntukkan, saya dedikasikan buat mahasiswa, semua mahasiswa yang ada di khususnya ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. se-Indonesia pun, tapi Yang mendengarkan lebih saat terkhusus- ini ya? yang mendengarkan saat ini. Ada satu getaran rindu, Kak Andika. Iya. Ketika saya tidak bisa menyapa mereka secara langsung, Iya. mereka bisa melihat saya di Facebook. Iya. Karena saya salah satu tenaga pendidik di FKIP Unismu jurusan Bahasa Indonesia yang sangat-sangat dekat dengan mahasiswa. Sangat dekat dengan Sangat mahasiswa. dekat. Sebagaimana dosen-dosen kita juga Iya. seperti Pak Ahyar dekat dengan mahasiswanya. Dulu Dr. Ahyar Anwar Ya. almarhum juga pernah duduk di sini mengajarkan anak-anak sekolah sastra itu Iya. menulis puisi dengan baik. Di sekitar tahun 2013 awal itu Pak Ahyar dengan Pak Aslan Abidin di studio ini juga mereka hadir, lalu rekaman beberapa karya di studio. Ya, kerinduan untuk kita semua tentunya. Saya menyapa juga buat semua anggota Hitam Putih Bengkel Sastra Ubah-Ubah. Yang banyak mendengarkan saya Ya. lihat di streaming kita banyak yang menyaksikan walaupun berbeda-beda kota Karena saya sekarang. lahir dari Bengkel Sastra, saya lahir dari Hitam Putih. Ya. Jadi saya sekarang bisa baca puisi di depan semua orang karena saya belajar dari Baik. dari tempat itu. Baik. Tapi kemarin ada bisikan bahwa Pak Anton ini berencana mau menetap di Bulukumba katanya. Saya sarankan untuk sementara ya menetaplah karena corona. Setelah corona melanglang buana lah kembali. Bersama sayap-sayap yang kuat itu dimanapun di Indonesia. Oke Bu Nuk, mungkin sekarang puisinya bisa dibacakan. Agak ke kanan sedikit mungkin Bu Nuk. Bisa ada musik sedikit. Siapakah engkau, Corona? Sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau ada di dalam tubuh kami. Siapakah engkau, Corona? Engkau mengusir kami dari jalan-jalan, mal, pasar, kantor-kantor, sekolah, kampus-kampus,
bahkan dari rumah ibadah kami. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Siapakah engkau, Corona? Engkau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanya orang biasa yang tak punya senjata, yang selalu percaya bahwa perang hanya untuk para tentara. Siapakah engkau, Corona? Hari ini kami memang akhirnya mengunci diri dalam rumah, tapi kami tidak sedang menyerah. Peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap kami menyala dalam kegelapan. Tapi siapakah engkau, Corona? Apa engkau hanya datang sebagai pengecut lalu pergi? Siapakah engkau, Corona? Detik ini aku pun tak tahu jawabannya. Ya, sekian. Ya. Baik, terima kasih. Siapakah engkau, Corona? Sebuah pertanyaan tentunya bukan kepada Corona, tapi kepada umat manusia yang berpikir, siapakah dan seperti apakah pikiran yang kau titip atas Corona yang sedang terjadi. Bu Nunu, terima kasih telah hadir di studio RCA malam ini. Saya juga memberi inspirasi. Minta pamit mau segera pulang ya. Tapi saya yakin di mobil, di kendaraan tetap stay tune di 102.5 tentunya. Baik, terima kasih Bu Nunu. Ini yang pertama dan tentunya mudah-mudahan kita akan bersama lagi di malam-malam yang akan datang. Baik. Oke, kasih. Oke, pendengar sekalian, Ibu Nunu tadi atau Nunu Ruslan di Facebook telah membersamai kita dengan suaranya yang luar biasa. Disebutkan bahwa Pak Ustadz Andi Satria mengatakan wajar bagus. Nah Pak dosen loh, memang Pak Ustadz. Kalau dosen beda, dia harus bersastra karena mata kuliahnya yang diajarkan adalah itu, sehingga memang dia harus berkualitas. Ini menjadi motivasi bagi teman-teman guru dan dosen di Kabupaten Bulukumba atau dimanapun di Indonesia ini yang sedang menyimak Radio Cempaka Asri via streaming dan radio tentunya, bahwa seorang tenaga pendidik di bidang sastra juga memang harus tampil dengan baik. Nah selanjutnya, oh ya, ada yang terjatuh ini, semacam masker nih. Tidak apa. Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, sebelum kita mendengarkan Ustadz Islamul Kautsar, seorang alumni pesantren di Kabupaten Bulukumba, seniman atas multi talent, dia penyair, dia pemain musik, dia juga banyak hal yang dia bisa lakukan. Kami mengucapkan juga terima kasih teman-teman dari Karang Taruna Kajang yang sedang dalam perjalanan pulang setelah setim panggung. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ebit G.A.D, Camellia 4, yang sangat mistik lagunya. Setelahnya kita akan mendengarkan Islamul Kautsar membacakan karya-karyanya. Kembali kami menyapa teman-teman yang tetap setia di Radio Cempaka Asri Bulukumba, baik via streaming maupun via radio di rumah, di bilik dengarnya malam ini. Tetap dengarkanlah kami, simaklah kami, dan kami akan terus memberikan hal-hal terbaik hingga akhir siaran nanti. Masih ada Ustadz Andi Satria, kemudian ada seniman-seniman lainnya yang akan tampil malam hari ini, termasuk Pak Nasrullah Caco juga sebentar yang akan mempromosikan produk cuka arennya, dan beberapa botol juga sebentar akan diperlihatkan ke sini. Baik, inilah dia Camellia 4 Ebit G.A.D. Di tengah ladang, di ujung pematang kau berdiri, putih di antara
antara ribuan kembang, langit di atas rambutmu merah tembaga, engkau memandangku. Bergetar bibirmu memanggilku, basah di pipimu air mata, kerinduan, kedamaian. Oh. Batu hitam di atas tanah merah, di sini akan ku tumpahkan rindu, ku genggam lalu ku taburkan kembang, berlutut dan berdoa. Surgalah di tanganmu, Tuhanlah di sisimu. Kematian hanyalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau, Kamelia, Kamelia. Engkau berangkat, hati mulai berbatu. Malam ku petik gitar dan terdengar senandung ombak di lautan menambah rindu dan gelisah. Adakah angin gunung, adakah angin padang mendengar keluhanku, mendengar jeritanku dan membebaskan nasibku dari belenggu sepi. La 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 la. Baik, pendengar sekalian, lagu dari Ebit Gades telah mengalun di ruang dengar kita, sahabat Maya sekalian di seluruh Indonesia dan di Kabupaten Bulukumba khususnya yang masih setia di 102.5 dari streaming RCA. Malam telah menunjukkan sudah di hampir garis pertengahannya, pukul 23 lewat 30 menit. Artinya kita masih ada waktu 30 menit untuk terus bersama di malam hari ini. Dan tentunya masih ditemani oleh saya, Andika Mapasomba, yang merupakan penggiat sastra dan keluarga besar dari RCA. Malam hari ini masih terus mencoba memberikan yang terbaik. Dan angka penyimak streaming dari seluruh Nusantara saat ini masih ada sekitar 41 orang. Artinya kalau yang streaming 41 orang, bayangkan saja berapa ribu pendengar yang mendengarkan Radio Cempaka Asri
dengan radio di Android maupun radio di rumah masing-masing. Baik, seperti yang telah saya janjikan tadi, ada Islamul Kausar yang akan membacakan sebuah karya sastra juga. Beliau adalah seniman Bulukumba, pembina dari Ontel Pustaka Padewakang, Kabupaten Bulukumba, yang masuk dalam keluarga besar Rumah Forum Literasi Sulawesi Selatan. Jadi walaupun dia berada di Bulukumba tinggalnya, tapi dia berjejaring dengan penggiat literasi di seluruh Indonesia melalui Pustaka Bergerak Indonesia. Bung Islamul, betul ya? Baik. Selain itu dia juga merupakan Ketua Karang Taruna Desa Pahendra Lempoe, Kabupaten Bulukumba, yang banyak memberikan inspirasi untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba. Malam ini akan membaca karya apa, Bung? Iya, terima kasih Kak. Ya. Saat ini saya sedang melirik satu puisi dari Khalil Gibran. Khalil Gibran? Iya. Judulnya apa? Sayap-sayap patah. Ya. Tapi sebelum saya membacakan sayap-sayap patah, saya akan membacakan satu puisi dari saya sendiri. Ya. Ya. Jadi puisi ini saya ciptakan. Saat itu saya masih bingung. Saya apa arti sebuah nama? Ternyata saya membuat puisi ini dan di sini juga cenderung apa dari arti sebuah nama. Namaku adalah doaku. Namaku adalah sifat dan tingkahku. Namaku adalah langkah dan arahku. Sebab namaku, aku adalah dahan yang dihinggapi burung nuri di pagi hari. Tanpa namaku, aku adalah tulisan pasir yang disisir ombak dan hilang begitu saja. Hanyalah namaku. Aku adalah pohon yang berdiri kokoh, takkan tumbang diterpa angin. Aku ada karena nama. Aku dan nama tak terpisahkan. Aku adalah nama. Namaku adalah Islamul Kausar. Nah, baik. Ya, itu luar dulu. biasa. Oke, the next Ya. Islamul. Jadi ini puisi kedua dari saya. Jadi saya akan membacakan sebuah puisi dari Khalil Gibran, Sayap-sayap patah. Wahai langit, tanyakan padanya, mengapa dia menciptakan sekeping hati ini, begitu rapuh dan mudah terluka. Saat dihadapkan dengan duri-duri cinta, begitu kokoh dan kuat, saat berselimut cinta dan asa. Mengapa dia menciptakan rasa sayang dan rindu di dalam hati ini, mengisi kekosongan di dalamnya, menyisakan kegelisahan akan sosok sang kekasih, menimbulkan segudang tanya, menghibur berjuta asa, memberikan semangat, juga meninggalkan kepedihan yang tak terkira. Mengapa dia menciptakan kegelisahan dalam relung jiwa, menghempit bayangan, menyesakkan dada, tak berdaya melawan gejolak yang menerpa. Wahai ilalang, pernahkah kau merasakan rasa yang begitu menyiksa ini? Mengapa kau hanya diam? Katakan padaku sebuah kata yang bisa meredam gejolak hati ini. Sesuatu yang dibutuhkan raga ini sebagai pengobat untuk rasa sakit tak terkendali. Desiran angin membuat berisik dirimu, seolah ada sesuatu yang kau ucapkan padaku. Aku tak tahu apa maksudmu, hanya menduga. Bisikanmu mengatakan ada seorang di balik bukit sana, menunggumu dengan setia, menghargai apa arti cinta, hati yang terjatuh dalam terluka, merobek malam, menoreh 1000 duka. Kukepakkan sayap-sayap patahku, mengikuti hembusan angin yang berlalu, menancapkan rindu di sudut hati yang beku.
biar tak hancur bagi serpihan cermin berserakan. Sebelum hilang diterpa angin, sambil terduduk lemah, ku coba menangis, mengais sisa hati bercampur baur dengan debu, ingin ku rengkuh. Ku gapai kepingan di sudut hati, hanya bayangan yang ku dapat. Ia menghilang saat mentari turun dari peraduannya. Tak sanggup ku kepakkan kembali sayap ini, ia telah patah, tertusuk duri-duri yang tajam. Hanya bisa meratap meringis, mencoba menggapai sebuah pegangan. Ya, mungkin hanya itu, Kak. Apakah Bung Islamul Kausar sedang mengalami kegamangan dan sayapnya sedang patah? Jadi ada beberapa kisah yang saya alami dan itu membuat saya patah. Gitu, Iya. Islamul. Tapi terlepas dari itu, Bung Islamul Kausar, saya tahu betul bahwa Anda adalah salah satu yang menopang tumbuhnya seni di Kota Bulukumba. Ya, terima kasih, Ya. Kak. Apa yang membuat Anda bertahan untuk terus mengawal gerakan kesenian di Kota Bulukumba ini? Jadi sebenarnya saya beberapa kali mencoba bahwa setidaknya dengan seni kita bisa menyatu dalam bersama. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyatu dalam bersama, yaitu akan dengan seni, seperti itu, Kak. Dan ada salam dari Ahmad Mutahir. Ya, terima kasih, Kak. Ya, Ketua Sekolah Sastra Bulukumba, pelaksana acara ini, tapi tidak bisa hadir bersama-sama kita. Tapi tadi dia terlibat menggunting-gunting, merusak semua barang di sini. Iya, iya. Sebagaimana yang sering dia lakukan. Karena istrinya sedang hamil, mudah-mudahan Allah memberkahi dan memudahkan kehamilan hingga kelahiran. Amin, amin. Dan dia menyapa Bung Islamul, katanya mudah-mudahan di hari yang lain dia bisa bergabung lagi. Siap. tentunya. Iya, mudah-mudahan, Kak. Iya, terima kasih Bung Islamul Kausar. Iya. Masih ada yang ingin disampaikan untuk pendengar mungkin? Jadi saya berharap semoga dengan kegiatan seperti ini bisa tumbuh di hari-hari mendatang, karena situasi saat ini kita masih berada dalam ketidaknyamanan, tapi dengan instruksi pemerintah, yaitu lakukan instruksi protokol kesehatan. Protokol kesehatan Ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hidup new normal kembali. Baik. Ya. Untuk ide pengembangan dari panggung itu sendiri, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa yang akan datang, tentunya kita akan mencari nama-nama program, nama acara Pasti, Kak. yang akan kita coba tularkan ke daerah lain. Apa yang akan dilengkapi dari panggung ini, Bung Islamul? Saya berharap, wah, ternyata saya menganggap bahwa panggung seperti ini sangat sederhana, Ya. tapi setidaknya untuk kedepannya mampu untuk menjadi suatu panggung yang mewah, Ya. diberikan kepada seniman-seniman yang akan pentas di sini kedepannya. Luar biasa. Iya, amin, Kak. Baik, insya Allah kami juga kalau ada rezeki ditakdirkan untuk pulang mengabdi di Bulukumba, saya juga mungkin insya Allah, amin, akan berada di sini bersama teman-teman, tempat kita terus berkarya bersama-sama di Radio Cempaka Asri Bulukumba. Terima kasih Bung Islamul. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Bung Nasrullah Cacok, Ketua Karang Taruna dari Desa Sopa. Ada beberapa wawancara yang akan kita lakukan, dan sambil tentunya memegang produk cuka aren yang sangat booming, trending belakangan ini di Bulukumba. Kita membicarakan bukan hanya soal seni dan perasaan, tapi bagaimana kita saling mensupport bahwa sastra juga harus terlibat pada kehidupan. Sastra bukan hanya orang sedang berada di dalam kamar menutup kepala dengan bantal tidur lalu mengingat rasa luka, rasa cinta terhadap kekasih. Membuktikan bahwa sastra harus terlibat pada kehidupan, sehingga anak-anak muda yang memiliki produk-produk yang ingin disampaikan juga bisa dihadirkan via streaming ini melalui secara langsung dari Radio Cempaka Asri, via video maupun via radio tentunya. Baik, Bu Nasrullah bisa ke kanan sedikit, Bung. Ya, dipegang mic-nya. Diperkenalkan diri dulu mungkin, Bung. Apakah sudah menikah atau seperti apa? Ini kan soalnya gagah sekali teman saya yang paling setia. Ya, Bung Nasrullah silakan diperkenalkan dirinya, asal dari mana dan statusnya tentunya. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, Ketua Karang Taruna Sopa Bersatu, Desa Sopa, Kecamatan Kindan. Kecamatan Kindang ya, luar biasa. Desa Sopa ini desa yang awal-awal di Bulukumba yang dengan tegas menutup desanya pada membuat portal untuk menjaga desanya dari penularan COVID-19, Bung Caco. Baik, Bung Nasrullah atau Bung Caco, ini sebenarnya apa ini? Ini inspirasinya
kenapa belakangan hari ini Bulukumba menjadi trending topik ini? Ada cuka aren di Bulukumba, bisa dijelaskan sebenarnya isinya ini apa? Isinya itu air aren yang difermentasi menjadi cuka. Kemudian ada campuran lainnya, Bu? Itu campurannya itu alami semua. Alami semua. Mungkin bisa dibocorkan 2-3 campurannya mungkin? Campurannya itu dari kunyit liar. Kenapa kita campur menggunakan kunyit liar? Karena kunyit ini adalah salah satu obat tradisional yang selalu digunakan orang-orang terdahulu. Jadi inspirasinya dari situ ya. Tapi inspirasi awalnya kenapa memilih cuka? Bukan kue bolu misalnya atau keripik singkong. Kenapa harus cuka misalnya? Kenapa saya memilih untuk produksi cuka aren? Karena saya mencoba melihat potensi desa saya, bahwa di desa saya ini banyak pohon aren. Banyak pohon aren. Sebelum dilanjutkan Bung Caco, ada sapaan penting katanya ini dari Arung Keke Pelantikang, dari Jeneponto juga ikut menyimak, seorang gadis cantik Mutia Lebong. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan lah untuk kita semua. Kemudian ada Adi Tendra, salam hangat untuk RCA dari Karang Taruna, Pak Galarangan Desa Bonto Bulaeng, Bonto Tiro. Pokoknya khusus untuk Karang Taruna, Kabupaten Bulukumba itu bisa menggunakan spasi acara ini. Kegiatan apapun, mau iklan produk, mau dialog, itu bisa melaporkan sama Bang Yudi atau Bung Andi Satria, dan kita bisa berada bincang live seperti ini tentunya. Berikutnya ada Andi Haryanto Sucitra, saling menyapa. Kemudian ada siapa lagi? Bung Adi Aka, Bung Adi anak Karama. Ini sedang berada di desa Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Jauh sekali nih. Luar biasa Bung Adi ikut menyimak kita di malam hari ini. Bagaimana dengan pemasarannya, Bung Caco? Untuk sementara kita belum perluas pemasarannya karena kita masih dalam pengurusan izin. Izinnya seperti VRT sementara dalam kepengurusan. Oke, VRT. Bagaimana dengan BP POM, kemudian apalagi sertifikat halal itu bagaimana? Sudah punya juga, Bung? Belum? Kita belum mengurus sertifikat halalnya karena kita menunggu VRT-nya dulu terbit baru. VRT. VRT itu apa sih sebenarnya, Bung Caco? Apakah itu wajib bagi setiap usaha yang ada? Ya, kayaknya wajib. Wajib di kabupaten ya diurusnya ya. Iya. Setelah itu jadi landasan untuk diurus ke BP POM dan halal. Baik, itu juga tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk seluruh pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten Bulukumba. Di sini ada Bung Intra juga, pengusaha tembakau. Itu ada Bung Ico Pandrita ya, Bung Intra yang juga penggiat literasi Sulawesi Selatan, luar biasa. Apakah keuntungan berapa jumlah banyak yang telah diproduksi ini? Kemarin kita bulan lalu kita produksi sebanyak 3.000 botol. 3.000 dikali berapa per botol? 10.000. 10.000. Artinya dia bernilai 35 juta ya? Berapa atau berapa? 3.000 dikali 15 sama dengan 35 juta ya? 35 juta. Iya, betul, maksud saya 35 juta itu pas untuk uang panai, Bung Caco, maksud saya. Itu yang saya mau tekankan sebenarnya. 35 juta, jadi hanya dibutuhkan sekitar 3.000 botol untuk Bung Caco kalau uang panai yang dijadikan alasan. Tapi saran saya, menikahlah di musim pandemi. Kenapa? Karena itu tidak memberatkan untuk biaya konsumsi, biaya apa, izin keramaian, tenda, itu tidak ada semua. Sehingga saya sarankan kepada seluruh pendengar seperti Bung Caco ini, menikahlah di musim corona ini agar uang panainya itu bisa ditekan sedikit. Begitu Bung Caco ya. Baik, selain dari cuka aren ini Bung Caco, produk apa lagi yang dihasilkan oleh Karang Taruna Sopa? Inovasi Karang Taruna kami itu ada juga cemilan kerupuk singkong yang memiliki 7 jenis rasa. Nah, 7 jenis rasa. Itu siapa yang produksi? Apakah gadis-gadis Sopa atau para jomblo Sopa atau seperti apa? Awalnya yang produksi pengurus Karang Taruna kami. Baik. Terus setelah berkembang kita perdayakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Baik. Oh, ibu rumah tangga tidak bekerja, itu kemudian memproduksi. Ibu-ibu rumah tangga yang memproduksi, lalu kita gaji. Kita gaji atau kita beli? Kita gaji, ada yang digaji, ada yang dibeli dari
Baik, luar biasa menginspirasi kita semua Bung Caco ini. Ada salam lagi dari Israwati Samad yang berada di Tanete. Kemudian ada Fitri Muhtar dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sedang menyimak mantap acaranya. Kemudian ada Ismail M. Seng dari Kabupaten Pinrang. Kemudian ada juga Asri Fageva, inspiratif, semoga bisa menjadi pemantik semangat berkreasi untuk Karang Taruna di desa lain. Sukses Karang Taruna Sopa, Bung Caco. Dan kita sama-sama mendoakan agar Bung Caco juga segera mendapatkan jodoh dan menjadi berkah bagi kehidupannya. Terima kasih Bung Caco, waktunya yang singkat ini. Tentunya setelah seluruh apa yang kita bicarakan ini sudah keluar, kita bisa mendiskusikan lagi lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam Bung Caco. Semoga mendapatkan jodoh ya selekasnya. Baik teman-teman sekalian, kembali sebelum kita berada di penghujung acara ya, waktu sudah menunjukkan pukul 23.47, lagi sekitar 13 menit kita berada di sini. Sebelum kita mendengarkan puisi terakhir dari Bung Aziz, kita simak lagi satu lagi lagu dari Ebit GAD dengan judul Berita Kepada Kawan, yang tentunya kita kirimkan kabar berita yang baik kepada kawan-kawan kita perantau yang sedang berada di luar Bulukumba saat ini. Berita Kepada Kawan ini seolah mewakili kita acara malam hari ini. Kita ingin mengirimkan kabar bahagia bahwa Bulukumba sedang menggeliat anak mudanya. Walaupun di bawah tekanan corona, tapi kita tetap berkarya yang terbaik, bersuara untuk Indonesia di malam hari ini. Baik, Berita Kepada Kawan Ebit GAD, sama-sama kita dengarkan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh,
Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Iya, berita kepada kawan masih hangat ya, mengalun di dalam pikiran kita mendengarkan lagu tersebut. Seperti yang saya janjikan bahwa saat ini saya mengundang Bung Azizol ya, untuk kembali tampil sebagai pembaca puisi yang pertama acara tadi, seorang jomblo dari Gantarang ya. Tepuk tangan untuk berjomblo kita ini. Ya. Ternyata yang tepuk tangan juga para jomblo yang tepuk tangan. Baik, Bung Aziz, puisi kedua atau puisi terakhir dari Bung Aziz akan kita sama-sama simak. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu buat teman kita di Jakarta Pusat. Ada Bung Atung Omang. Dia penggiat literasi dari Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia. Dia menyebut kata bergizi ya di postingannya. Kemudian ada Bung Adi Bintang, sarjana hukum, pengacara muda Bulukumba, juga menyapa untuk Bung Caco katanya tadi. Kemudian ada lagi teman-teman dari banyak sekali nih, tidak ada habisnya. Iya. Dan ya, dari tetap setia dari Palembang tetap mendengarkan. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini kita sedang mencari bentuk dan mematikan bentuk tentunya. Acara ini akan ditingkatkan kualitasnya dan dia akan menjadi mitra tetap dari Basnas Bulukumba untuk memotivasi orang mengeluarkan zakat agar menjadi jalan keberkahan hidup. Barang siapa tak ada orang bersedekah miskin, itu janji Allah. Tak ada, bahkan orang yang malas bersedekah katanya itu bisa menjadi berpenyakit pada dirinya, karena zakat itu, sedekah itu membersihkan harta kita tentunya. Baik, Bung Azizol, silakan. Puisi penutup saya yang berjudul Aku Bisa, saya buatkan untuk saudara-saudara kita yang terkapar COVID-19. Aku tak lelah, aku hanya butuh dorongan. Aku tak menyerah, aku yakin aku bisa. Ini bukan sebuah beban, tapi ini tantangan. Pengalaman membuatku berani untuk menghadapi tantangan. Tak boleh takut gagal, karena setelah kegagalan akan ada kesuksesan. Kegagalan adalah pembelajaran untuk menuju sukses. Aku yakin aku bisa. Terima kasih Bang Andika. Terima kasih Bung Azizol. Mudah-mudahan tetap menjadi pembaca puisi tetap ya untuk acara kita ini yang sedang dicari bentuknya dan dipatenkan nantinya. Betul masih jomblo atau sudah menikah, Bu?
Insyaallah masih mencari, Pak. Masih mencari. Di sini ada berapa penonton ini? Banyak sekali teman-teman ini, gadis-gadis cantiknya Bulukumba, pendengar di luar sana. Iya, ada juga mesem-mesem dari sana. Itu luar biasa. Motivasi untuk kita semua, Bung Azizol. Mudah-mudahan menjadi jalan seluruh pendengar dan seluruh penonton kita di live streaming menyaksikan ini, dan itu menjadi jalan bahwa ada lagi satu deposit jomblo di Bulukumba yang seharusnya segera diperkenalkan. Baik, terima kasih Bung Azizol. Terima kasih. Sebagai di ujung acara ya, ada adik gadis Dharma, mungkin ada puisi yang mau dibacakan? Ada? Oke, kalau tidak malam ini, di malam yang lain tentunya ya. Oh, malam ini katanya, malam ini di malam lain. Tapi kan sebagai jomblo yang berkualitas dan berkah itu kan seharusnya bukan malam lain ya. Jangan sampai tiba-tiba terbang seekor elang yang sangat tinggi dan memiliki mata yang tajam mematukmu dan membawamu pergi, dan seseorang yang sedang menantimu tak mendapatkan dirimu di malam hari ini. Baik, pendengar sekalian, terima kasih terus berada di Radio Cempaka Asri Bulukumba. Kalau Bung Andi Satria, boleh saya pinjam handphonenya? Bung Andi? Ya, handphonenya mungkin bisa saya pinjam Pak, untuk saya bacakan karyanya. Baik. Ya, saya akan membacakan sebuah puisi bermodel kasidah yang dibuat oleh Bung Andi Satria. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi seluruh pendengar dan penonton yang ada di Radio Cempaka Asri Bulukumba. Andi Satria, Sketsa Virus. Sunyi memeras, senyap meremas, sihir halus, setan meringis, serikat dunia menangis, siksa lintas batas, serangan kepada iman yang tipis, serundukan pada penguasa-penguasa rakus. Seiringai penakutan bagi insan yang tak tulus, sergapan terhadap jiwa yang ketus, semburan kemarahan bumi yang tergerus, sentakan makhluk renik yang teruji klinis, suntikan mematikan dari alam tak teretas, semprotkan kimiawi yang teramat ganas, senapan ekstra canggih milik para pasukan iblis, senjata biologis, sindikat kapitalis sebagai pendukung tujuan sadis, seremoni negatif tendensius. Andi Satria. Luar biasa model penulisan puisi yang model kasidah. Dan di ujung acara, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saya menemukan puisi saya, dan saya akan membacakannya sebagai sebuah puisi closing untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Sambil saya mencari, teman-teman sekalian, ya, puisi yang saya tulis di masa corona tentunya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kita semua di masa pandemi ini. Ya, saya terus mencoba untuk membukanya. Ya, sambil terus menunggu teman-teman sekalian, mohon maaf pelan-pelan. Ada banyak puisi yang saya tuliskan, tapi saya akan mencoba satu untuk di malam hari ini sebagai penutup. Dan mudah-mudahan bukan sebagai penutup acara, akan tetapi menjadi penutup saja di musim pandemi ini. Dan di hari-hari yang akan datang kita akan memilih waktu yang tepat, setiap bulan minimal kita akan membacakan puisi di sini. Dan itu akan kita buat secara rutin. Insya Allah jika saya diberi kesempatan untuk terus berada di kota ini dan berbagi kebaikan untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Baik, ini dia puisi yang saya tulis dan dibagikan sebanyak 962 kali dibagikan di Facebook. Ada 78 komentar dan 623 like. Judulnya adalah ketika seorang anak kecil dijemput oleh tim medis di Sulawesi Barat
bocah dijemput oleh tim medis dan seluruh orang di desa itu menangis. Lalu saya menuliskan puisi ini. Tinambung kuat, ibunya Mandar. Jangan kendorkan senar gitarmu. Petikan pada dunia, petikan talu-talu yang sendu itu. Dunia hanyalah tempat menumbuk hati, menampi pasir hitam yang hinggap di mata, meski belasan diganyang belati pandemi sore tadi. Sungai Mandar, Sungai Mandar adalah darah yang tak pernah beku. Teruslah mengalir Sungai Mandar, memberi napas pada Tinambung yang selalu perkasa di dalam sejarah. Di puncak bukit yang di hadapan Tinambung itu, nyala api, semangat selalu saja berkobar menatap hari esok. Bangkitlah dengan gagah perkasa. Wabah hanyalah biang lala seusai gerimis. Terdengar suara Imam Lapeo berdoa dalam bisik angin di muara. Tinambung kuat, rakyatmu pantang meniduri luka. Rakyatmu pantang meniduri luka dan duka lara serta nestapa. Belasan tahun lamanya pemuda pemberani itu memacu kuda besi melawan arus, menerobos lampu merah. Mereka pemberani, meski kadang tanpa perhitungan. Tinambung kuat, lebih dahsyat dari sebatang kara hanyut di Sungai Mandar ketika air bah menerjang. Tinambung kuat karena Mandar adalah ibunya yang perkasa. Bulukumba, 5 Mei 2020. Untuk seluruh pendengar, terima kasih terus menyaksikan kami di Radio Cempaka Asri Bulukumba. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.